Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam: Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa zakarallahu fi man 'indah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk di majelis ini dalam rangka berthalabul ilm. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu dari surah di dalam Al-Quran, surah yang ke-81 atau surah yang keempat di juz yang ke-30, yaitu surah At-Takwir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin merasakan seakan-akan dia merasakan dan melihat dengan mata kepalanya sendiri terhadap hari kiamat, maka hendaklah falyaqra surat at-takwir, surat al-infitar wa surat al-insyiqaq. Maka hendaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membaca tentu dengan mentadabburi,
memahami dan mentadabburi surah-surah yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya, yaitu surah At-Takwir. Kemudian yang kedua kata Nabi adalah surah Al-Infitar. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Insyiqaq. 3 surah yang sama-sama terdapat di juz yang ke-30. Jadi setelah surat At-Takwir itu surah Al-Infitar, kemudian surat Al-Insyiqaq. 3 surah ini kata Nabi hendaklah kalian baca. Karena orang yang membaca, mentadabburi ketiga surah ini, dia bisa merasakan bahwa sesungguhnya seakan-akan kiamat itu di depan matanya. Seakan-akan ia melihat kiamat itu dengan mata kepalanya. Karena kita sesungguhnya mengetahui jamaah sekalian, yang namanya hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti terjadi dan pasti akan dialami oleh semua makhluk yang bernyawa. Kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanyalah bagaimana kita mampu untuk mempersiapkan diri kita dengan bekal yang sebanyak-banyaknya. Tentu dengan bekal ketakwaan, dengan bekal amal-amal saleh yang kita persiapkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Idza mata ahadukum qamal qiyamah." Apabila seseorang itu kata Nabi meninggal dunia, maka tegaklah baginya hari kiamat. Jadi kalau orang hendak merasakan bagaimana hari kiamat itu, mati dulu. Mati dulu. Karena sesungguhnya kematian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari kiamat. Kadang kita mengira jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah segala-galanya, selama-lamanya. Padahal kehidupan dunia yang saat ini kita jalani dengan segala aktivitas-aktivitas keduniaan yang saat ini kita jalani adalah tahapan awal untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Jadi masih banyak lagi tahapan-tahapan kehidupan yang akan kita jalani untuk menuju kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa merenungi, mari kita senantiasa mentadabburi surah At-Takwir, di mana surah At-Takwir ini adalah surah yang tergolong Makkiyah, yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ayatnya ada 29 ayat dan dibagi menjadi 3 pembahasan, di mana pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Kemudian pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini tentang hakikat akan kebenaran wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-29, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keingkaran orang-orang musyrik terhadap mukjizat Al-Quran dan nasihat bagi hamba-hamba Allah yang beriman.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun ingin bacakan surat At-Takwir dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u qusitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Jadi ada 14 ayat pada bagian yang pertama. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama di dalam surah Takwir ini sampai ayat yang ke-13. Coba pian kalau ada yang pegang mushaf atau yang punya hafalan, mulai ayat yang pertama itu diawali dengan idza. Diawali dengan idza. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Sampai ayat yang ke-13 semuanya didahului dengan idza. Idza di dalam bahasa Arab itu adalah harfu syarat. Harfu syarat yang setelah harfu syarat itu ada fi'il. Kemudian setelah fi'il ada jawabus syarat. Sedangkan di dalam ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, idza syamsu kuwirat, itu tidak ada jawabus syarat. Jawabus syarat atau penjelasan daripada syarat, penjelasan daripada syaratnya itu ada pada ayat yang ke-14. Pada ayat yang ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Manusia, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan. Allah mengawali dengan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Sebagaimana makna daripada at-takwir itu adalah penggulungan. Ayat ini berbicara tentang peristiwa hari kiamat pada saat sebelum terjadi kiamat dan pada saat terjadi hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat itu terjadi, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang tanda-tanda apa saja yang akan terjadi sebelum peristiwa hari kiamat. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah. Coba kita bayangkan, matahari yang begitu besar, dengan mudah Allah tabaraka wa ta'ala gulung. Bahkan langit-langit dengan 7 lapisan langit, dengan begitu mudah Allah subhanahu wa ta'ala gulung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub. Pada hari di mana kata Allah
langit-langit itu akan dilipat-lipat seperti lembaran kertas yang kita lipat. Nah, ini lembaran kertas, Pak. Lembaran kertas. Begitu mudah kita lipat. Begitu mudah kita remas-remas. Sehingga lembaran-lembaran kertas yang kita gulung, yang kita lipat-lipat ini hancur. Begitu pula ketika hari kiamat, sebelum peristiwa hari kiamat nanti, sebelum seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan dihisab, mereka akan ditimbang, mereka akan dibalas. Maka Allah sebelumnya akan menjadikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi menjadi hancur. Allah menjelaskan bahwasanya matahari yang begitu besar dengan mudah Allah gulung. Di dalam kitab tafsir dijelaskan, idza syamsu lufita wa muhiya dawuha. Apabila matahari itu dilipat oleh Allah dan Allah menghilangkan sinarnya. Allah hilangkan cahaya daripada matahari yang berfungsi sebagai penerang bagi sekalian alam, bagi kita yang hidup di dunia ini. Coba bayangkan kalau tidak ada matahari dengan sinarnya, bagaimana keadaan manusia. Pada hari kiamat nanti Allah akan hilangkan cahaya daripada matahari tersebut, dan Allah tabaraka wa ta'ala lipat, kemudian Allah gulung matahari tersebut. Kemudian jamaah sekalian, pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, ini tanda juga sebelum peristiwa hari kiamat. Bintang-bintang yang selama ini kita saksikan dengan begitu indah bersinar, pada satu ketika nanti Allah Subhanahu wa taala akan jatuhkan semua bintang-bintang tersebut. Di dalam tafsir dijelaskan wa idzan nujumu tasaqatat min mawadhi'iha wa tanasharat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan min mawadhi'iha, dari tempatnya, wa tanasharat, dan bintang-bintang tersebut senantiasa berjatuhan. Nah, ini tanda yang kedua sebelum peristiwa hari kiamat. Kemudian peristiwa yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah, wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung dijalankan oleh Allah. Apabila gunung-gunung dicabut dari akarnya, kemudian gunung-gunung itu dijalankan oleh Allah, sehingga gunung-gunung tersebut berjalan laksana fata morgana, dan dilihat oleh manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena gunung-gunung tersebut Allah jalankan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah mencabut gunung-gunung tersebut dan dijalankan oleh Allah, maka orang yang melihat, menyaksikan gunung-gunung itu laksana bulu-bulu yang berterbangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tafsir dijelaskan wa idzal jibalu hurrikat min amakiniha wa suyyirat fil hawa hatta sarat kal haba, ka qoulihi ta'ala yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan. Di dalam kitab tafsir dijelaskan, apabila gunung-gunung itu digerakkan, kemudian setelah dicabut dari akarnya, kemudian dijalankan oleh Allah, hatta sarat kal haba, sehingga gunung-gunung itu laksana bulu-bulu yang berterbangan. Sebagaimana firman Allah, yauma nusayyirul jibal
wa tarar arda barizatan. Nah, inilah di antara tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal isyaru 'uttilat. Dan apabila al-isyar adalah unta-unta yang bunting. Jadi makna al-isyar itu adalah unta-unta yang bunting. Al-isyar an-nawqul hawamil turikat hamlan bila ra'in wala talibin wa khussan nawqu bidzikri li'annaha kara'im amwalil arab. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti unta-unta yang bunting ditinggalkan dan tidak dipedulikan. Artinya unta-unta yang bunting itu ditinggalkan dan tidak dipedulikan lagi. Nah, ini adalah merupakan satu gambaran bahwasanya harta benda yang selama ini kita miliki, yang saat di dunia kita cari, kita miliki, akan kita tinggalkan begitu saja. Akan kita tinggalkan dan tidak kita pedulikan. Nah, gambaran unta yang bunting ini, karena unta yang bunting itu mesti merupakan sesuatu yang berharga. Dan ini digambarkan oleh Allah karena unta yang bunting itu adalah merupakan harta kekayaan yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab sangat membanggakan unta-unta yang sedang bunting. Nah, karena ini kan bakal beranak pinak. Nah, pada saat itu mereka akan tinggalkan dan tidak dipedulikan. Nah, begitu juga dengan harta benda yang kita miliki, emas, perak yang kita miliki ketika kita di dunia, bahkan keluarga, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, mereka semua akan kita tinggalkan dan tidak akan kita pedulikan. Karena masing-masing jiwa kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Bahwa sesungguhnya setiap manusia pada saat itu akan melihat apa yang telah dia kerjakan oleh dirinya masing-masing. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan yauma yafirrul mar'u min akhi, bahwa sesungguhnya seseorang itu akan berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari pasangannya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu semuanya akan mempertanggungjawabkan diri mereka masing-masing dan setiap jiwa akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas, binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang kafir sebagaimana dijelaskan oleh Allah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ketika orang-orang kafir melihat apa yang telah mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Wa yaqulul kafir, dan ketika itu orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah inginnya kami ini menjadi debu-debu. Alangkah kami menginginkan agar kami dijadikan tanah seperti Engkau ya Allah, jadikan binatang-binatang tersebut menjadi tanah. Karena apa jemaah sekalian? Karena binatang-binatang liar, binatang-binatang buas ini juga akan dibangkitkan oleh Allah
dan dikumpulkan sama-sama manusia di padang mahsyar. Mereka akan dikisos. Apa arti kisos? Kisos adalah mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Karena binatang buas itu mereka senantiasa menyakiti hewan yang lainnya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kambing yang tidak mempunyai tanduk akan diberikan tanduk oleh Allah pada hari kiamat nanti. Gunanya adalah untuk menanduk seekor kambing yang pernah menanduk dia ketika di dunia. Ini yang berlaku bagi binatang-binatang. Maka ketika hari kiamat nanti, binatang-binatang liar ini akan dikumpulkan oleh Allah. Mereka akan dikisos. Ketika mereka pernah berbuat zalim kepada hewan yang lain, akan dibalas oleh Allah. Kambing yang tidak punya tanduk, yang pernah ditanduk oleh kambing yang punya tanduk ketika di dunia, kambing itu akan diberikan tanduk dan siap untuk menanduk kambing yang pernah menanduknya. Apalah artinya dengan manusia? Apalagi dengan manusia. Ketika seseorang berbuat zalim kepada orang lain ketika di dunia, maka demi Allah mereka senantiasa akan dikisos oleh Allah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beda antara binatang dan manusia. Ketika mereka dikisos oleh Allah pada hari kiamat nanti, setelah peristiwa kisos itu selesai, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni turaba. Jadilah kalian tanah. Jadilah kalian tanah. Selesai sudah proses kisos. Mereka tidak dihisab. Berbeda dengan manusia. Manusia akan dikisos, manusia akan dihisab. Perjalanan manusia lebih panjang daripada hewan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika melihat peristiwa kisos yang terjadi terhadap terhadap binatang-binatang buas tersebut, maka orang-orang kafir ketika mereka melihat peristiwa itu terjadi, mereka berangan-angan, mereka berandai-andai dan memohon kepada Allah agar mereka dijadikan seperti hewan-hewan tersebut yang Allah jadikan menjadi tanah. Karena orang-orang kafir tidak menginginkan adanya proses selanjutnya. Mereka tidak mau mengambil akibat dari perbuatan mereka yang mereka lakukan ketika di dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dikeringkan airnya, apabila lautan airnya diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan bahwasanya Allah mengirimkan angin kencang ke lautan tersebut sehingga lautan menjadi api yang menyala-nyala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal bahril masjur, dan laut yang di dalamnya, yang di dalam tanahnya ada api. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya bumi yang saat ini kita diami terdiri dari 30% daratan. Selebihnya sekitar 70% itu berisi hamparan samudra dan lautan. Fenomena api yang terjadi di dasar lautan dijelaskan di dalam sebuah buku, ada buku, yaitu buku keajaiban Al-Quran. Bahwasanya asal mula ditemukannya api dalam lautan ini yaitu ketika para ilmuwan mereka menjelajahi samudera dan lautan, dan mereka terkejut ketika menemukan bahwa banyak pegunungan vulkanik terbentang di seluruh lautan sepanjang jutaan kilometer. Nah, ini terbukti jamaah sekalian firman Allah wal bahril masjur, dan lautan yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala. Maka pada hari kiamat nanti
Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan angin ke lautan, sehingga dengan angin itu, angin yang berupa api itu meluapkan air yang ada di lautan, hingga lautan menjadi kering. Nah, inilah yang terjadi pada hari kiamat nanti. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa idzan nufusu zuwijat. Nah, ini ayat yang ketujuh. Apabila jiwa-jiwa dikembalikan kepada jasadnya, apabila roh-roh itu dikembalikan kepada jasad. Di dalam tafsir dijelaskan, wa idzan nufusu qurinat bi asbabiha, apabila jiwa-jiwa itu akan dikawinkan kembali, artinya akan dikembalikan kembali kepada jasad-jasad, dan jasadnya dan rohnya orang saleh akan dikembalikan kepada jasadnya orang saleh. Rohnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang berdosa, akan dikembalikan kepada jasadnya orang-orang yang berdosa. Faqurinal fajir ma'al fajir was salih ma'as salih. Dikembalikan roh itu kepada jasad, dan ini tidak pernah tertukar, tidak akan pernah tertukar. Roh orang-orang saleh akan dikembalikan kepada jasad orang-orang saleh. Sebaliknya, roh orang-orang yang berdosa akan dikembalikan kepada jasad orang-orang yang berdosa. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi, yuqranu bainar rajulis salih ma'ar rajulis salih fil jannah wa bainar rajulis su' ma'ar rajulis su' fin nar. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan rohnya orang yang saleh bersama dengan orang yang saleh di dalam surga, dan rohnya orang-orang yang berdosa kepada jasadnya orang-orang yang berdosa ketika nanti di akhirat, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara tanda-tanda peristiwa sebelum peristiwa hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, mereka akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah sehingga mereka dikubur. Di dalam tafsir dijelaskan, wa idza al-bintu allati dufinat wa hiya hayyah su'ilat tawbikhan liqatiliha wa ma huwa dzambuha hatta qutilat. Apabila anak perempuan yang mereka kubur hidup-hidup itu, mereka ditanya tawbikhan liqatiliha, sebagai bentuk kecaman kepada orang yang membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bayi-bayi perempuan yang ketika dahulu di zaman jahiliyah dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya dengan alasan bahwasanya bayi perempuan itu adalah merupakan suatu aib bagi keluarga mereka. Jadi orang yang mempunyai anak perempuan di zaman jahiliyah itu adalah merupakan suatu aib bagi keluarganya. Bahkan orang tuanya menganggap bahwasanya bayi dan anak-anak perempuan itu hanya menjadi satu beban bagi keluarga mereka. Sehingga mereka mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan mereka. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang di zaman jahiliyah yang membiarkan anak perempuan mereka hidup selama 6 tahun sampai 7 tahun. Jadi dibiarkan hidup, kemudian ketika menginjak usia 6 sampai 7 tahun,
Anak perempuan tadi diberi baju yang paling baik, didandani, ya, didandani. Ayahnya bertujuan untuk mengubur anak tersebut dengan kuburan yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Namun kemudian anaknya mengira ketika orang tuanya mendandani anak tersebut, anaknya mengira bahwa ia akan dibawa berjalan-jalan, dibawa ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Padahal ketika anak mereka dibawa, orang tuanya sudah menyiapkan liang kubur yang digali oleh ayahnya sendiri. Maka tak kala anak tersebut dibawa oleh ayahnya, tak kala mendekati lubang kubur yang sudah dipersiapkan tersebut, anak yang tidak berdosa tadi, jamaah sekalian, ditendang oleh orang tuanya. Kemudian setelah masuk ke liang kubur tersebut, orang tuanya dengan tega mengubur anaknya hidup-hidup dengan tangannya sendiri, tanpa adanya belas kasihan, hanya dengan alasan bahwasanya anak wanita ini hanya menjadi aib bagi keluarganya, hanya menjadi beban bagi keluarganya. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan pada hari kiamat nanti, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya tadi, mereka akan ditanya. Bukan orang tuanya yang ditanya, tapi anaknya yang ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa sehingga kamu dibunuh? Ini merupakan satu penegasan dari Allah, satu kecaman dari Allah, bahwasanya bukan orang tuanya yang ditanya, tapi anaknya yang ditanya. Hal ini sebagai taubihon liqatiliha, sebagai penegasan dan kecaman kepada orang yang membunuh anaknya. Sehingga ketika anak tersebut menjawab, jamaah sekalian, apa sebab kamu dibunuh? Seketika itu anak yang tidak berdosa tadi menjawab. Maka ketika anak tersebut menjawab, orang tuanya mendengar jawaban dari anak yang mereka bunuh. Seketika itu orang tuanya menangis pilu dengan sepenuh penyesalan, menangis sejadi-jadinya. Nah, inilah gambaran peristiwa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Dan sekarang kita saksikan betapa banyak praktek-praktek jahiliyah yang terjadi di zaman dahulu dan sekarang kembali terjadi. Betapa banyak perempuan-perempuan yang hamil, kemudian karena hamil di luar nikah, kemudian mereka menggugurkan kandungan mereka. Betapa banyak praktek-praktek aborsi sekarang ini. Apakah ini ada? Apa beda antara zaman dahulu dan zaman sekarang? Sama, Pak. Sama membunuh bayi. Sama-sama membunuh bayi. Bahkan ini kadang-kadang sesuatu yang dianggap biasa. Bahkan ini kadang-kadang dianggap sesuatu yang biasa saja. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang membunuh nanti, mereka yang membunuh anak mereka dengan praktek-praktek aborsi tersebut, kelak ditanya, anaknya akan ditanya oleh Allah, apa sebab sampai orang tuamu tega membunuhmu? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ayat yang ke-9. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, sedikit lagi malah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang peristiwa hari kiamat, wa idza suhufu nusyirat. Dan ketika nanti, nah ini yang terjadi pada saat hari kiamat. Ketika nanti sahifatul a'mal, lembaran-lembaran amal perbuatan manusia itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari catatan-catatan amal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan catatan amal perbuatan kepada manusia. Yang pertama adalah fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan catatan sahifatul a'mal, catatan amalnya dari arah kanannya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, dan mereka mengatakan, tolong bacakan catatan amal ini, karena begitu senangnya ketika diberikan kepada dirinya, karena di dalam catatan amal tersebut terdapat catatan-catatan kebaikan yang dikerjakan ketika di dunia. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari samping kirinya, sebagaimana Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari samping kirinya, mereka mengatakan, celaka, jangan tunjukkan catatan-catatan amal ini kepadaku. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan catatan amal, ada orang yang diberikan catatan amal dari arah belakang punggung. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Mereka lah orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir ketika diberikan catatan amal dari arah belakang punggung mereka, mereka mengatakan fa saufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Mereka berteriak dengan sekencang-kencangnya, celaka. Fa saufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Karena konsekuensinya adalah mereka akan dimasukkan, mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahifatul a'mal, catatan amal-amal yang akan diberikan oleh Allah, tidak ada yang luput. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wudi'al kitab, tak kala catatan amal ini diletakkan, fataral mujrimina musfiqin, coba lihat kepada orang-orang yang berdosa, mereka merasa takut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Sehingga orang-orang yang berdosa itu, jamaah sekalian, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Alangkah celakanya diri kami. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Di dalam catatan kitab ini tidak ada yang luput sekalipun. Baik sesuatu yang sekecil apapun sampai kepada sesuatu yang besar, tidak ada yang luput di dalam catatan amal ini. Illa ahsaha, melainkan semuanya tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadira, bahkan segala perbuatan-perbuatan yang telah lalu yang mereka sudah lupa terhadap perbuatan itu tertulis juga di dalam catatan tersebut. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati segala catatan-catatan yang telah lalu. Artinya segala catatan-catatan yang mereka sudah tidak ingat karena sudah berlalu, tetapi di dalam catatan-catatan itu tercatat begitu rapinya. Wa wajadu ma'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan senantiasa Tuhanmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dengan mempelajari, dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang terkait tentang peristiwa hari kiamat, akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak bekal kita
dengan amal-amal saleh. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri kita dari segala macam kemaksiatan dan dosa selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.